Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring ya. Ada tema 2, subtema 4. Pembelajaran ini adalah pembelajaran terakhir ya. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan subtema 3-nya, subtema 4-nya di hari terakhir sebelum kalian melakukan PTS. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita baca sama-sama doa mau belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu gerak mendorong tanpa berpindah tempat atau yang disebutnya gerak non-lokomotor, cara memegang dan membalik buku, serta membuat kreasi buku harian. Sikapnya tekun, tanggung jawab, serta percaya diri. Kemarin gerak mendorong sudah kita lakukan di mana? Di tembok. Sekarang kita akan mengulang lagi gerak mendorong tembok yang tidak berpindah tempat. Lakukan bersama temanmu agar gerak mendorong ini terasa menyenangkan. Nah, sekarang kita akan mengenal bacaan anak. Jadi macam-macam bacaan anak itu ada buku cerita, ada majalah anak, ada pula komik. Biasanya kalian itu suka ya komik ya, karena komik itu cerita sama aja, cerita bergambar. Nah, kalau di sini buku cerita itu biasanya cerita anak. Nah, sedikit di dalam tersebut ada gambar. Sedangkan majalah anak ini berisi bacaan anak. Bacaannya juga mengandung nilai pendidikan. Kalau komik tadi sudah dijelaskan adalah buku cerita bergambar. Nah, sekarang kita akan membuat buku harian. Ya, buku harian. Rasti ingin membuat buku harian dengan teknik gunting lipat dan tempel. Bagaimana caranya membuat buku harian? Pertama, kalian gunakan buku tulis bekas yang masih kosong atau tidak terpakai, atau kalian bisa juga menggunakan kertas HVS. Lalu disusun kertas-kertas tersebut dan di staples. Buku harian buatlah buku harian dengan sampul. Nah, sampulnya itu bisa kalian kalian buat. Misalkan contohnya di sini gambarnya gambar bunga, atau yang laki-laki gambarnya gambar kartun yang kalian suka ya, kalian print lalu kalian tempelkan di depan buku harian. Ya. Atau bisa juga menggunakan bunga kering. Ya, bagaimana menggunakan daun atau bunga kering? Kalian harus menyiapkan peralatan dulu seperti gunting, lem, staples. Ya, buatlah hiasannya sesuai dengan kreasi kalian. Jangan lupa jaga kebersihan dan keselamatan ketika menggunting, menempel ya. Harus hati-hati. Nah, ini contohnya buku harian. Nah, atau yang disebutnya buku diari ya. Nah, lucu bukan buku? Ya, tapi ini perempuan ya, khusus untuk perempuan. Laki-laki bisa ini ikan, atau ini juga bisa. Nah, sekarang kita akan mempelajari pelajaran yang kelima, yaitu posisi yang baik saat baca, lalu mengenal pola bilangan melalui gerak. Sikap yang akan dikembangkan tekun, komunikatif, serta percaya diri. Nah, ya, di sini kita baca sama-sama. Buku itu adalah salah satu sumber ilmu. Kalau rajin membaca buku, ilmu kita akan bertambah. Baca buku sebaiknya dengan posisi yang baik. Lalu baca juga harus di tempat yang terang. Kebiasaan membaca dengan baik itu membuat mata tidak mudah lelah. Ya, jadi kalau bacanya di tempat gelap, itu membuat mata rusak dan cepat lelah. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang kita akan membaca atau mempelajari gambar ilustrasi.
Dalam buku cerita ada gambar berseri. Gambar berseri itu dibuat secara urut sesuai urutan cerita di dalamnya. Perhatikan ya, adegan yang pertama. Adegan pertama itu mereka ingin membaca di perpustakaan yang ini. Lalu adegan kedua mereka mengisi daftar pengunjung di perpustakaan. Ya, biasanya kalau sebelum ke perpustakaan itu nulis nama sama kelasnya. Lalu yang ketiga mereka mencari buku yang ingin dibaca. Lalu mereka duduk dengan bacaan atau buku yang mereka pilih. Nah, di dalam perpustakaan juga tidak boleh berisik, makanya ditulis sini harap tenang gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengurutkan dan menuliskan nomor pada lingkaran. Yang pertama sama tadi adegan 1, 2, 3. Yang pertama yang mana? Yang pertama itu dia menonton televisi larut malam sampai jam 12 ya kalau nggak 12. Lalu akhirnya dia terlambat bangunnya, udah jam 7 padahal masuknya jam 7 terlambat. Akhirnya dia terburu-buru berangkat ke sekolah ya karena sebentar lagi masuk atau sudah terlambat. Lalu yang terakhir dia dinasihati oleh Pak Guru karena telat datangnya. Sudah jam 8. Makanya kalian tidak boleh menonton televisi terlalu larut malam agar tidak terlambat ke sekolah. Kalau sekarang agar tidak terlambat apa? Masuk Zoom Bu Septi atau Zoom-nya guru bidang studi ya. Gak boleh nonton terlalu larut malam, gak boleh main HP terlalu larut malam ya. Biasakan hidup disiplin. Nah, sekarang kita akan belajar pola ya. Nah, pola itu adalah apa? Gambar yang berurutan walaupun dia berbeda-beda. Nah, misalkan di sini ada, lihat ya, ada bentuk tabung, lingkaran, tabung, lingkaran. Apa di sini? Apa di sini? Ya, di sini lingkaran, tabung. Ya, harus sama. Tabung, lingkaran, tabung, lingkaran, tabung. Ya, berurutan kayak kemarin kita belajar. Sekarang segi 4, tabung, lingkaran. Lalu di sini apa? Lihat ke depannya. Segi 4, tabung, lingkaran ya. Lanjut. Lingkaran titik-titik. Nah, kan kita nggak tahu dua ini kan. Lihat ke belakang. Di sini ada lingkaran. Nah, berarti 2 ke belakang itu apa? 2 ke belakang berarti gambar ini. Segi 4 sama tabung. Lalu yang keempat, segi 4 lingkaran tabung. Ya. Lingkaran, habis lingkaran apa? Habis lingkaran apa? Ya, habis lingkaran, nih salah ya. Segi 4 lingkaran tabung. Lalu lingkaran segi 4, lalu nih ini ada kesalahan ya berarti ya. Nanti kalian perbaiki. Oke? Nah, di sini kita lanjut dulu ya. Materinya ke-6. Posisi yang baik saat membaca, mengenal pola bilangan melalui gerakan, mencermati pengalaman saat membaca bersama keluarga. Sikap yang akan dikembangkan, tekun, komunikatif, serta percaya diri. Ya. Nah, sekarang kita nih. Kemarin kita sudah mengenal yang namanya suku kata. Suku kata itu tergantung mulut kita berbicara. Misalkan di sini ada kuku, berarti dia 2 suku kata. Kuda berarti juga dia 2 suku kata. Majalah berarti 3. Masalah 3 ya. Pelajaran, bukan pelajaran tapi pelajaran ya. Lalu pelataran ada 4 tergantung
kita berbicara. Udah suku kata, sekarang kita akan di sini kita akan membaca cerita akibat malas belajar, judulnya. Dani siswa kelas 1. Ia malas belajar dan sering membolos. Dani sering bermain PS hingga larut malam. Pekerjaan rumah tidak dikerjakannya. Nilai ulangannya juga selalu rendah. Saat ujian ia tidak bisa mengerjakan soal. Akibatnya dia tidak naik kelas. Dani merasa menyesal dan berjanji belajar lebih giat lagi. Di sini apa? Di sini kalau kita malas belajar, nilai ulangannya rendah. Ketika ulangan juga tidak bisa mengerjakan soal tersebut. Udah nilai rendah, nggak bisa ngerjain. Akibatnya juga tidak naik kelas. Tapi Bu Septi yakin anak-anak kelas 1B ini anak-anak yang rajin, yang selalu tepat waktu, yang selalu mengerjakan tugasnya kalau diberi tugas oleh Pak Guru dan Bu Guru. Nah, sekarang kita jawab, siapa yang malas belajar? Dani. Duduk di kelas berapakah Dini? Dani ya maksudnya. 1. Mengapa Dani tidak naik kelas? Apa? Karena dia malas belajar. Apa permainan kegemaran Dani? Dia selalu main PS ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar pola lagi ya. Kita belajar pola. Polanya dari gambar. Lihat ya, pola itu gambar yang berurutan ya. 1 di sini ada kok ya. 1, 2, 3. Berarti di sini 1, 2, 3. Lalu di sini 3, bolanya ada 3, 3, 1, 2. Berarti abis itu berapa? 3, 1, 2. Ya, ikutin yang depannya, Nak. Lalu di sini 3, 2, 1. Berarti habis itu 3, 2, 1. Nah, kalau di sininya nggak ada ya, kita perhatikan belakangnya. Di sini 2, 1, 3 ya. Nah, berarti di sini kan 3, 2, 1. Sama di sini juga 3, 2, 1. Langsung lagi 3, 2, 1. Lalu di sini raketnya 1, 2, 3. Nah, udah ya. Ini mah lengkap kalau di depan. Berarti yang belakangnya sama. 1, 2, 3. Ya, paham ya Nak ya polanya? Nah, sekarang kita langsung ke glosarium. Nah, glosarium ini kita baca sama-sama. Yang pertama itu ada adegan. Apa itu adegan? Adegan adalah bagian babak dalam lakon. Ilustrasi, gambar, foto, lukisan untuk membantu memperjelas isi buku karangan dan sebagainya. Model, acuan, pola, sistem, cara kerja. Ya, nah rangkumannya. Rangkuman dari pembelajaran 1 sampai 6. Kalian harus rajin membaca buku karena membaca buku itu bisa menambah pengetahuan kalian. Saat membaca harus duduk yang benar. Biasanya kalian membaca itu di perpustakaan yang banyak bukunya. Di perpustakaan juga kalian harus tertib, nggak boleh berisik. Kegemaran setiap orang itu berbeda-beda. Dalam keluarga itu pasti ada kegemaran masing-masing. Ya, kalau ada perbedaan, kalian harus saling menghormati. Ya. Lalu kartu kata disebut juga flashcard. Ini biasanya keluar dalam ujian. Kita harus mensyukuri keindahan. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk rasa syukur kepada Allah. Nah, kalian harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Jarak pandang yang sehat adalah 30 cm dari bacaan. Baiklah anak-anak. Bu Septi rasa cukup penjelasan pada pagi hari ini. Semoga ulangan kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Ingat Nak, ketika PTS nanti kalian harus mengerjakan sendiri, harus jujur ya Nak. Karena Bu Septi tidak tahu, tapi Allah yang Maha Tahu. Karena nilai yang jujur, nilai yang bagus
Itu anak yang hebat. Terima kasih anak-anak. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.